Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan langsung aja yaitu membahas tentang si biru. Waduh, si biru ya. Tapi si biru kali ini kita menggunakan port 80. Apakah bisa? Bisa lur, tenang aja. Dan kita menggunakan yaitu open class. Port 80 di open class kok bisa? Tenang aja. Nah, akan tetapi ada peraturan penting ya, peraturan yang nggak boleh dilanggar atau settingan khusus. Nah, settingan khusus ini kalian jangan skip ya untuk videonya, karena kalau slip dikit itu pasti nggak connect. Ini sekarang sudah saya buktikan sendiri, saya coba tes sana sini itu nggak mau connect, ternyata ada settingan yang saya lewatkan. Nah, maka kali ini saya akan coba jelaskan masalah settingannya kok bisa connect. Nah, itu jangan di skip videonya. Ya udah, nggak usah kelamaan, kita langsung aja ke dalam caranya lor. Oke lor, kita sudah berada di layarnya ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa buka langsung open class-nya. Itu kalau kalian mau ya. Nah, tapi di sini ada settingan tertentu. Di dalam menu global setting ini ada settingan select modenya redir host atau tune mode, dan proxy modenya itu menggunakan global proxy mode. Ini settingan saya lor, tapi kalau punya kalian mau pakai rule proxy mode ya silahkan, monggo ya. Dan di sini disable quicknya saya checklist ya, biarkan seperti inilah ya. Ini apa adanya, ini settingan dari punya Bang Rere. Di sini saya masih menggunakan yang revisi 10 tuh ya, masih menggunakan revisi 10. Ini API Edition yang revisi 10 tuh ya, ada kan keterangannya. Nah, yang pertama adalah kalian harus membuat akunnya dulu. Membuat akun ini ada di dua tempat ya. Yang free ya, ini saya katakan ini yang free ya, yang tanpa berbayar, yang 7 harian lah. Yang pertama ada di jagoanssh.com nih. Nanti linknya tak taruh di bawah atau nanti tak sertakan di di webku, kalian bisa langsung cek aja di web ya. Ini ada linknya, itu ada penyedia yaitu jagoanssh.com. Yang pertama kita ke jagoanssh.com. Di sini ada pilihan yaitu yang bernama Feature Server. Di sini kan ada SSH ya, SSH server semuanya lengkap. Di sini ada VPN server. Di sini ada yang namanya Feature Server. Nah ini Feature Vimes ya, Feature Vimes. Kita pilih nanti yang ini. Kalau kalian untuk caranya ini nggak tak jelaskan ya lur, nanti kepanjangan videonya. Feature Server yang ini di VPN server, lalu pilih yang Feature Server. Tuh, diklik aja, nanti tinggal pilih aja yang masih ada slotnya. Saya contohkan di sini. Kalian nanti pilih yang masih ada slotnya, atau di sini keterangannya ada available seperti ini ya. Ini satu available, berarti masih bisa dibuatkan. Kalau yang nol available ini kita nggak bisa buat lagi lor, atau udah habis ya slot jatahnya. Lalu ada di sini fastssh.com. Nah, ini adalah andalan kita ya, andalan kita semua. Jadi menggunakan fastssh.com. Nah, di sini ya, fastssh.com. Lalu di sini kita pilih yang mana nih? Ini kan banyak banget ya. Di sini banyak banget. Ada SS1 segala macam. Pokoknya ada banyak lah ya. Di sini kalian pilih yang Feature Servers ya, yang ini ya. Nih. Dan di sini adalah untuk Vimes-nya. Kita klik coba. Untuk cara daftarnya pasti bisa sendirilah ya untuk pembuatan akunnya. Sebentar, kita cek dulu supaya kalian nggak salah. Nah, ini di sini kan pakai Rusia, Netherlands segala macam. Kalian bisa pilih salah satu, tapi di sini saya sarankan menggunakan akun atau server Indonesia atau Singapura. Itu lebih apa ya, pingnya lebih kecil lah. Karena di sini saya menggunakan server Singapura, pingnya masih 3 digit, hampir 1000. Tapi biasanya itu sampai 3000 lah ya. Ini masih ratusan nih, masih ratusan, 800-an. Ya masih terbilang kecil lah kalau segini.
lalu ada lagi apa nih ya? Mungkin itu dulu. Nanti cara merubah ininya, ini kan ada tool base 64, ini tak sertakan juga di web nanti. Nah ini kita untuk melihat yang namanya akun ya, akun yang sudah kita buat tadi, untuk ngecek nama servernya apa. Di sini kan ada ya, nlv2.com gitulah ya. Nanti kita akan bongkar di base 64. Oke, kalau sudah kalian daftar, jangan lupa ya untuk kita bongkar dulu akunnya seperti ini contohnya. Nah kita copy dulu. Misalnya kalian udah daftar nih, udah daftar dari dua penyedia ini, kita ke base 64 ini. Nah di sini kalian hapus ke yang ini loh, yang famous.2 garis miring. Nah ini kita hapus dulu, dan untuk what to do ini kita pilih yang decode, lalu pilih submit. Nah, di sini terbuka ya. Di sini terbuka. Nah, kita akan membuka apa namanya? Membuka ininya, settingannya. Kita akan membongkar seperti ini untuk melihat isi dari Vimes kita. Karena kita nanti akan kehilangan yang ini lur, SG3 bla 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 atau host ya. Ketika kita import nanti akan kehilangan ini. Nah, kalau sudah kita dapatkan, kita langsung aja masuk ke OpenWRT-nya ya. Di sini kan masih jalan ya. Nah, kita akan hilangkan dua ini, kita akan buat yang baru. Kita masuk ke server and group. Saya harap kalian nggak pusing ya untuk settingan ini, karena memang lumayan ribet. Kalian masuk server and group, jangan lupa di open class ya, open class, server and group. Nah ini. Di sini settingannya sebenarnya udah tak hapus semua, cuman karena belum tak apply setting makanya di sini belum hilang. Kita tambahkan di proxies ya. Kita ambil akun yang ini. Nah ini kita copy aja, lalu add aja atau tambah di import, dan kita paste dan oke aja. Oke, di bagian config filenya kita pilih config yang kita punya. Nah untuk server alias ini saya namai akrab gitu aja lah, akrab. Untuk server address ini isikan dengan bug punya kalian ya, bug.com, atau di sini misalkan kalian punya bug yang namanya mie kocok. Ya ini untuk clue aja ya, clue-nya kita pakai mie kocok sebenarnya. UDP-nya kita pilih true ya untuk bagian UDP. Yang lainnya nih, encrypt method ini kita wajib ke auto ya. Kita pakai port 80 ya. Encrypt-nya kita pakai yang auto, alter ID kita pilih 0 karena yang bisa ini pakai 0 sekarang. UDP-nya true supaya bisa telepon WA. OBVS modenya kita pakai WebSocket. Nah ini WebSocket partnya kita seperti ini ya, default ya. Lalu yang di bawah ini ada skip certif kita true. Nah bagian yang TLS yang ini ya, ini kan biasanya kita true ya. Biasanya kita true seperti ini. Ini kita false, jangan di true. Nah di sini kan belum ada servernya lor ya. Ini kalau dijalankan biasanya error. Atau seperti inilah. Kita dapat servernya misalkan. Sebenarnya isinya di sini nih. Kita paste di sini lalu ditambah. Kita commit setting dan langsung aja kita jalankan di apply setting. Ini biasanya nanti akan muncul error. Nah, kalau misalkan punya kalian errornya sama seperti ini, coba kita perbaiki. Nah, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu apakah punya kalian errornya itu sama seperti ini atau bukan. Makanya jangan di skip, bagian ini penting soalnya. Nah seperti ini loh, error itu seperti ini nih, parse config error proxy 0. Ada keterangan ws opts headers. Nah ini pasti penyebabnya sama, penyebabnya pasti sama kalau ada muncul seperti itu. Kita ke server and group ya, lalu kita edit. Di
Di bagian ini WSOPTS header, nah tadi kan munculnya ini ya, WSOPTS header, ini kita copy dulu nama server atau hostnya, lalu kita hapus. Nah, cara mudahnya kalian klik di sini ya, klik di sini, tulis saja host ya kan, lalu titik 2 dan kita paste di sini. Nah, jangan lupa lor, untuk tanda plus ini kita klik ya, seperti itu. Kalau sudah, kita commit setting, lalu klik apply setting ya, untuk menjalankan akunnya, untuk menyimpan akunnya dan langsung jalan di sini ya. Oke, kita tunggu dulu apakah akan muncul error atau enggak. Harusnya sih sudah benar ya, harusnya sudah benar. Oke lor, ini dia nggak ada error dan ini berjalan, dan harusnya di sini nggak ada ping ya, karena bugnya kita pakai asal-asalan dan beneran nggak ada ping ya tuh. Oke, saya tak rubah dulu bentar ya, bentar ya, tak rubah dulu. Ini dia sudah nyimpen. Kalau dia belum muncul restart, kita klik yang ada di sini ya, yang tune misalkan, di OK, supaya dia muncul restart DNS seperti ini. Harus seperti itu lor ya. Jadi kalau yang pakai proxy itu kita wajib restart ininya, supaya dia jalan menggunakan config yang terbaru seperti itu. Nah ini OpenClass start successful, kita buka YACD-nya. Nah ini kan belum jalan ya pingnya ya. Kita coba tes latency, apakah di sini muncul. Nah ini udah muncul ya, kita tes lagi tuh, dia pingnya di bawah 1000 ya, ini masih 900an. Ini kalau dites biasanya naik 1000, nah, naik 1000, tapi dites lagi biasanya akan turun lagi. Oh belum ya, tapi seperti itulah ya. Oke, aman. Untuk pingnya aman, dia nggak hilang-hilang. Nah, apakah bisa di speed test? Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa kita speed test menggunakan yang akrab ini. Nah ini bisa ya harusnya. Tuh akrab. Ini tak tulisin nanti ya, akrab port 80 gitu ya. Tuh. Speednya lumayan lor, walaupun di sini pingnya besar, tapi speednya hampir, gagal lagi, hampir 50, tapi dia itu ya mental gitu ya, nggak stabil. Oke lor, untuk namanya tak ganti ya. Di sini menggunakan akrab 80 atau port 80 ya. Nih akrab 80 karena menggunakan port 80. Dan ini masih berjalan, oke, sampai tulisan successful. Nah ini sudah successful. Klik YACD-nya, lalu tes latensi. Oke, ini ada pingnya ya. Kita coba tes latensi lagi. Ya, nah ini hilang nih. Coba lagi. Oke, ini muncul ya. Tuh aman kan? Sampai 3 digit. Coba kita tes latensi, tes speed testnya. Kita tes, aduh. Gagal, error ini kayaknya. Oke, mungkin kita perlu restart modem supaya dia lebih stabil mungkin ya. Pingnya 200 sekian, unduhnya hampir 50. Wah mantep lor, mantep. Ternyata speednya tembus 52 Mbps menggunakan akun free ya. Mental lor, sorry lah, menggunakan Sibiru seperti ini ya. Ya harap maklum, nggak tahu kenapa ini kalau Sibiru seperti ini, pasti umum lah, karena sebelumnya menggunakan SIM merah itu aman-aman aja dan nggak pernah seperti ini. Atau mungkin kalau kalian menggunakan server lain ya, coba gunakan server lain atau TKP kalian juga bagus, mudah-mudahan nggak seperti inilah.
Oke lor, untuk video kali ini saya nyatakan berhasil lagi ya untuk si akrab pakai port 80 ya, dan ini menggunakan Vimes ya, dan kita mendaftarnya bisa di jagoan SSH atau menggunakan fast SSH, itu bisa semua ya, bisa semua, atau yang dari Horde kalau ada silahkan pakai yang menggunakan Horde. Oke, buat kalian ya yang misalkan masih gagal atau pingin konsultasi, silahkan klik aja atau tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab, atau nanti bisa dari teman-teman kita yang lain atau dulur kita yang lain itu bisa ikut membantu ketika kalian sudah komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan dibagikan videonya jika ini bermanfaat lor. Nah, untuk config-nya nanti akan saya sertakan juga. Nah, untuk web-webnya yang bisa dikunjungi itu nanti akan saya sertakan juga di deskripsi lor. Webnya dari mana aja yang bisa didaftarkan untuk menggunakan port 80 Vimes ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.